wabarakatuh. Nama saya Desvira Maharani dengan nomor NIM 2414090003 dari Tadris IPS. Menganalisis struktur dan dimensi pendidikan IPS. Latar belakang. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk individu yang berwawasan luas, berpikir kritis, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan seperti sekarang, IPS tidak hanya menjadi mata pelajaran di sekolah, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan generasi yang memahami dinamika sosial, budaya politik, dan ekonomi yang ada di dunia. Tujuan utama pendidikan IPS adalah membantu siswa untuk memahami dunia tempat mereka hidup, termasuk hubungan antar individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Melalui IPS juga siswa dapat memahami nilai-nilai moral dan etika sehingga mereka mampu mengambil peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun pendidikan IPS menghadapi beberapa tantangan yang signifikan seperti 1. Metode pengajaran yang monoton. Guru seringkali menggunakan metode ceramah yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Hal ini menyebabkan IPS dianggap membosankan. Yang kedua, konten yang terfragmentasi. Banyak materi IPS yang disampaikan secara parsial tanpa menjelaskan kaitan antar konsep atau disiplin ilmu yang diajarkan. 3. Kurangnya relevansi dengan kehidupan nyata. Beberapa siswa merasa bahwa materi yang diajarkan di dalam IPS tidak memiliki hubungan langsung dengan pengalaman mereka sehari-hari, sehingga motivasi untuk belajar menurun. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan inovasi dalam kurikulum, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran. Pendidikan IPS harus menjadi sesuatu yang menarik dan relevan dalam mampu memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi para siswa. Paradigma pembelajaran IPS. Paradigma pembelajaran IPS adalah landasan berpikir yang digunakan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami berbagai fenomena sosial. Dengan paradigma yang tepat, siswa dapat mengeksplorasi berbagai masalah sosial secara sistematis dan mendalam. Paradigma ini menjadi kacamata yang membantu siswa melihat dunia sosial dari berbagai sudut pandang. Ciri-ciri paradigma IPS. Paradigma pembelajaran IPS memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah holistik. Paradigma ini mengharuskan siswa untuk melihat suatu permasalahan sosial secara menyeluruh, mencakup semua aspek yang saling berkaitan. Misalnya dalam memahami isu kemiskinan, siswa harus mempertimbangkan aspek ekonomi, budaya, dan politik yang saling mempengaruhi. Yang kedua, interdisipliner.
IPS mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Yang ketiga, relevan. Paradigma IPS selalu dikaitkan dengan isu-isu terkini seperti perubahan iklim, globalisasi, dan konflik sosial. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih menarik dan kontekstual. 4. Kritis. Paradigma ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan informasi yang mereka terima, dan menganalisis permasalahan secara logis. Yang kelima, partisipatif. Pembelajaran IPS melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi. Tujuan paradigma IPS. Paradigma IPS bertujuan untuk 1. Mengembangkan warga negara yang baik. Siswa diajarkan nilai-nilai kewarganegaraan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis fenomena sosial dengan pendekatan logis dan sistematis. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran sosial. Dengan mempelajari berbagai isu sosial, siswa menjadi lebih peka terhadap masalah di sekitarnya seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, menghubungkan teori dengan praktik. Siswa diajarkan bagaimana mengaplikasikan teori-teori sosial ke dalam kehidupan nyata sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dunia modern. Dimensi pendidikan IPS. Pendidikan IPS terdiri dari berbagai dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi-dimensi ini mencerminkan elemen penting dalam pembelajaran IPS, yaitu dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang berbagai informasi dan ide yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Pengetahuan sosial mencakup fakta, fakta adalah informasi yang konkret dapat dibuktikan seperti data sejarah, peristiwa penting, atau fenomena sosial tertentu. Misalnya fakta tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep. Konsep adalah ide abstrak yang membantu siswa memahami hubungan antar fakta. Misalnya konsep demokrasi menjelaskan bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan umum yang menghubungkan konsep-konsep tertentu. Contohnya perubahan iklim mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di seluruh dunia.
2. Dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam mengolah dan menerapkan informasi. Beberapa keterampilan yang diajarkan IPS meliputi keterampilan meneliti. Misalnya melakukan survei atau wawancara untuk mengumpulkan data. Keterampilan berpikir kritis. Mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Keterampilan komunikasi. Mampu menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan. Keterampilan partisipasi. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial seperti diskusi, kelompok, atau simulasi pemecahan masalah. Dimensi nilai dan sikap. Dimensi ini menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan empati. Melalui pendidikan IPS, siswa diajarkan untuk memahami pentingnya menghormati perbedaan, menjaga keadilan, dan bertindak sesuai dengan norma sosial. Dimensi tindakan. Dimensi tindakan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh penerapan dimensi tindakan adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Misalnya membantu kegiatan masyarakat seperti bakti sosial atau gotong royong. Melakukan penelitian sederhana. Mengumpulkan data dari masyarakat melalui observasi atau wawancara. Mengambil keputusan. Melatih siswa untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama melalui diskusi kelompok. Struktur pendidikan IPS. Struktur pendidikan IPS melibatkan 4 elemen utama: fakta, konsep, generalisasi, dan teori. 1. Fakta. Fakta adalah data konkret yang dapat diverifikasi seperti peristiwa sejarah atau fenomena sosial yang sedang terjadi. Fakta memberikan dasar untuk memahami konsep dan teori. 2. Konsep. Konsep adalah abstraksi dari fakta yang saling berkaitan. Contohnya konsep urbanisasi menggambarkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi adalah pernyataan umum yang menyimpulkan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Misalnya globalisasi mempercepat pertukaran budaya antar negara. Yang keempat, teori. Teori adalah rangkaian konsep dan generalisasi yang dirumuskan untuk menjelaskan fenomena sosial. Dalam IPS, teori-teori seperti teori konflik atau teori struktural digunakan untuk menganalisis berbagai dinamika sosial.
Relevansi pendidikan IPS di era modern. Di era digital dan globalisasi, pendidikan IPS semakin relevan. Generasi muda harus mampu memahami perubahan yang terjadi di dunia seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan tantangan lingkungan. Dengan mempelajari IPS, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Kesimpulannya adalah pendidikan IPS adalah fondasi penting dalam membentuk generasi yang berpikir kritis, memiliki kesadaran sosial, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang relevan, inovatif, dan berorientasi pada kehidupan nyata, IPS dapat menjadi mata pelajaran yang memberikan manfaat besar bagi siswa dan masyarakat luas.